Shalom, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudara, adik-adikku yang bergabung dalam ikatan mahasiswa dairi. Salam sukacita dimanapun kalian berada. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hidup yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini, buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan yang menolong dan menguduskan kami semuanya. Sehingga firman-Mu menolong kami untuk senantiasa mengalami kasih Tuhan dalam keadaan apapun. Tolong hamba-Mu yang bodoh ini, yang banyak kekurangan dan kelemahan ini, Tuhan yang menguduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan kepada kita di dalam persekutuan mahasiswa dairi, yaitu persekutuan dalam kasih. Dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang sudah menjadi perenungan bagi kita, yaitu dari kitab Filipi pasal 2 ayat 11, itu berbicara tentang persekutuan dalam kasih. Ya. Manusia pada umumnya itu ingin dicintai dan mencintai, dan dihargai, diterima, dan dikasihi. Itulah sifat manusia pada umumnya. Nah, ada orang kadang kita bisa lihat lebih senang dia di kedai tua atau di lapo tua daripada di rumah. Anak-anak lebih sering bermain di luar daripada di dalam rumahnya. Nah, ada istilah at home dan at house, ya. Kalau at home, di mana kita bisa merasakan di sana ada kehangatan, cinta, kasih, kita diterima dalam keadaan kita. Nah, itu sebabnya sering sekali orang tidak merasakan hal ini di dalam persekutuan orang percaya. Nah, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara, ternyata di dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan juga belas kasihan. Inilah yang membuat sebenarnya kehidupan orang Kristen itu berbeda dengan kehidupan orang yang berada di luar orang Kristen. Kenapa? Karena yang menjadi pusatnya, yaitu ayat 1, jadi karena di dalam Kristus, persekutuan kita ini adalah persekutuan oleh karena orang-orang yang percaya kepada Kristus dengan latar belakang yang berbeda. Anda mungkin bisa saja mengikuti sebuah perkumpulan, di mana di dalam perkumpulan itu ada suatu ikatan yang mengikat saudara. Mungkin saja seperti kalian ini sekarang ikatan mahasiswa dairi, berasal dari kampung dairi. Nah, tetapi ada juga, walaupun dia mahasiswa dairi, ada juga satu marga, satu kampung, ya, satu opung, dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk membuat suatu komunitas, di mana di dalam komunitas itu kita bisa saling menasihati, saling menghibur, saling membantu satu dengan yang lain.
Tetapi ikatan yang paling kuat itu adalah ikatan di dalam Kristus. Kenapa? Di ayat 1 dikatakan, karena pusatnya adalah Kristus. Inilah perbedaan persekutuan di luar orang percaya, persekutuan marga-marga misalnya, dengan persekutuan yang mungkin saja dari latar belakang yang berbeda dan disatukan di dalam suatu komunitas. Persekutuan orang percaya, mungkin saja itu satu kampung misalnya seperti kalian. Apa yang menjadi dasar atau menjadi pusat dari persekutuan ini? Apakah hanya ikatan satu kampung saja, satu suku, atau ada yang lebih besar dari situ? Selain dari ikatan mahasiswa dairi ini. Ikatan yang paling kuat itu adalah ikatan yang diikat oleh kasih Kristus. Pusatnya adalah Kristus. Jadi karena dalam Kristus ayat pertama itu, apa maksudnya? Pusatnya adalah Kristus. Kristus itu menjadi tumpuan. Kristus itulah yang mengikat seluruh mahasiswa yang ada di dalam ini. Dan Kristus itulah yang menjadi sumber kekuatan penghiburan bagi kalian. Dan dialah menjadi pusat dari tujuan dari persekutuan ini. Saudara-saudara adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kalau berbicara tentang pusat, pusat itu adalah sebuah tumpuan dari sebuah objek ya, pusatnya. Misalnya bumi, ada pusatnya. Nah, lalu pusat itu juga mengikat seluruh pengikat yang ada di dalam sebuah kumpulan ataupun komunitas ini. Pusat itu juga adalah sebagai sumber makanan. Misalnya kalau kita dulu waktu bayi, pusat kita atau plasenta kita itu, itulah saluran untuk kita makan dari ibu kita. Nah, pusat itu juga adalah sebagai kepala, misalnya pemerintah pusat. Dialah yang mengapalai semua daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia ini. Jadi penting sekali di dalam persekutuan ini siapa yang menjadi pusat dari ikatan mahasiswa dairi ini. Pusatnya adalah Kristus. Kenapa? Karena di dalam Kristus itu ada nasihat. Di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita memerlukan nasihat. Kita memerlukan hikmat dan kebijaksanaan dalam memutuskan segala sesuatu. Yang menjadi pertanyaannya adalah siapa yang menjadi penasehat kita? Apakah manusia yang akan menjadi final dari nasihat itu atau Tuhan? Maka di dalam sebuah organisasi selalu ada ya pembina, penasehat, pengurus. Biasanya pembina akan senantiasa bersama-sama dengan penasehat menolong para pengurus ini. Penasehat biasanya adalah orang-orang yang berpengalaman, yang mempunyai hikmat yang dapat menolong organisasi itu. Nah, tetapi Kristus bisa memberikan kepada kita nasihat di dalam melakukan program-program ataupun hal-hal yang akan kita kerjakan di masa yang akan datang. Saya tidak tahu apa program yang akan dilakukan mahasiswa dairi ini. Tetapi Kristus, dia bisa memberikan nasihat kepada saudara-saudara. Maka penting sekali mengikut sertakan Tuhan di dalam pelayanan ataupun pekerjaan yang akan dikerjakan dalam organisasi ini. Ya. Ada nasihat. Lalu yang berikutnya ada penghiburan kasih. Di mana di dalam setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara yang ada dalam kumpulan ini pasti mempunyai persoalan-persoalan di dalam menjalani kehidupan ini. Lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah saudara akan dihibur ketika menghadapi persoalan? Apakah hanya dengan mengatakan semangat labangnya, semangat deh, ataukah kita akan membawa satu bagian dalam Alkitab untuk menjadi penghibur bagi mereka? Katakanlah misalnya persoalan ketika kita menghadapi tekanan dalam hidup ini. Melalui firman Tuhan kita bisa belajar. Contoh dari pengalaman Daud, dia mengalami tekanan. Bagaimana dia menghadapi tekanan itu bersama Tuhan? Ketika Yusuf menghadapi fitnah dari istri Potifar, bagaimana dia menghadapi itu?
tentu di dalam persoalan-persoalan, apakah itu organisasi-organisasi, termasuk organisasi yang sekarang ini kalian berkumpul, akan ada banyak persoalan-persoalan itu. Nah, semua persoalan yang terjadi di dalam manusia, kehidupan manusia itu semuanya sudah pernah terjadi di dalam Alkitab. Makanya kita perlu hikmat Tuhan di dalam menyelesaikan persoalan itu. Kita perlu penghiburan yang datang dari Tuhan. Lalu yang berikutnya, di dalam Kristus itu ada persekutuan roh. Itu huruf besar. Jadi kesatuan yang terbesar dari sebuah kesatuan itu adalah ketika orang itu dipersekutukan di dalam satu roh, yaitu Roh Kudus. Ini huruf besar ya. Kenapa? Karena ini bersifat kekal. Kekal di dalam dunia ini dan juga bersifat kekal di dalam kerajaan sorga. Nantinya, satu Bapa, kita semua satu Bapa, maka ada dua Bapa kami. Kita mungkin mempunyai beberapa latar belakang yang berbeda-beda, marga yang berbeda, lalu kehidupan ekonomi yang berbeda. Tetapi ada satu yang mengikat kita, yang lebih besar dari apapun. Di luar ikatan marga, di luar ikatan suku, di luar ikatan fakultas, yaitu apa? Persekutuan roh. Maka saudara-saudara, ketika saya bertemu dengan orang Amerika misalnya, di dalam suatu pertemuan kami, ya saya tidak merasa minder bertemu dengan orang Amerika ini. Misalnya dia seorang misionaris. Kami bisa langsung kompak. Kenapa? Karena satu Bapak. Bertemu misalnya dengan orang Korea Selatan. Kita langsung kompak. Kenapa? Karena mempunyai ikatan, yaitu persekutuan di dalam roh. Nah, itu sebabnya bagaimana di dalam kumpulan ini mungkin saja ada persoalan-persoalan yang terjadi. Tetapi ingatlah bahwa kita ini memiliki sebuah ikatan yang lebih besar dari ikatan marga ataupun suku, yaitu persekutuan roh. Sekalipun di dalam organisasi ini diikat oleh satu komunitas, yaitu mahasiswa Dairi. Nah, lalu yang berikutnya di ayat 1D itu ada kasih mesra. Kasih mesra ini adalah suatu kehangatan di dalam sebuah kekeluargaan, ya, sebuah keluarga. Ada kasih mesra di mana abang mengasihi adik, adik menghormati abang, tidak gila hormat, ya. Bukan seperti misalnya ketika kita di kampus, ya, senior selalu benar, bukan. Jadi kadang junior ini sering ditindas. Nah, tetapi di dalam Kristus, si abang itu mengayomi, si adikan itu menghormati. Ada kasih mesra. Jadi ada istilahnya abangku dan adikku. Yang diikat oleh karena apa? Oleh karena Kristus. Lalu yang berikutnya belas kasihan. Berbicara tentang belas kasihan ini juga bukan supaya kita dikatakan baik. Bukan juga supaya kita dibilang dikategorikan seorang yang luar biasa, bukan. Tetapi oleh karena dorongan kita melakukannya itu karena Kristus. Nah, karena di awal dikatakan tadi jadi karena dalam Kristus. Jadi nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan itu karena saudara-saudara berada di dalam Kristus. Maka aplikasi di dalam organisasi ini, karena kita ini adalah orang-orang percaya, apa yang dilakukan? Kita lihat di ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Sehati sepikir. Bagaimana di dalam sehati sepikir itu? Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Hati ataupun perasaan dan pikiran inilah penentu orang mengambil sebuah keputusan. Maka kadang saya pikir, saya rasa. Gitu. Nah, pertanyaannya, perasaan yang mana kita pakai? Tentu perasaan yang juga ada pada Kristus dan pikiran yang ada pada Kristus. Makanya dikatakan di ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi jangan terlalu baperan, jangan terlalu pakai logika, tetapi bagaimana Kristus berpikir, bagaimana Kristus merasa. Tentu saudara-saudara,
untuk bisa memahami hal ini, kita harus belajar dari dia. Di dalam Alkitab bagaimana dia menghadapi setiap persoalan yang dihadapinya ketika dia menjadi manusia. Kita membutuhkan hikmat bagaimana Yesus berpikir dan juga merasa. Yang pertama itu sehati sepikir dalam menjalankan organisasi ini. Apa tujuannya? Tentu adalah satu ya, untuk kemuliaan Kristus. Bagaimana orang bisa melihat Kristus di dalam organisasi ini? Bukan sebagai batu sandungan. Ya. Jadi tujuannya satu, untuk kemuliaan Kristus. Bukan untuk kemuliaan ketua, bukan untuk kemuliaan wakil ketua, bendahara, dan lain sebagainya. Kalau kita semua mempunyai misi ataupun visi masing-masing untuk memuliakan diri sendiri ataupun memuliakan manusia, inilah yang sering terjadi. Tetapi sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, yaitu supaya Yesus Kristus dimuliakan. Yang kedua, tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Ya, saya memahami bagaimana orang dalam proses untuk menemukan jati diri. Biasanya kita ingin tampil, ingin dipuji, ingin dikenal sebagai orang yang meninggalkan sebuah jabatan itu ketika dalam masa jabatannya berhasil, ya, di eranya berhasil. Tetapi di dalam Kristus tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Kenapa dikatakan pujian yang sia-sia? Sebanyak apapun pujian yang diberikan orang kepada kita, itu cobalah pikirkan pujian yang pernah Anda terima. Bukankah pujian itu semuanya sia-sia? Misalnya dikatakan kamu hebat, kamu pintar, kamu jago. Itu hanya membuat orang jatuh ke dalam dosa kesombongan. Ya, sebenarnya puji-pujian itu sia-sia ya. Puji-pujian itu sia-sia. Kalau hal itu yang kita kejar. Tapi kalau ada orang yang muji oleh karena kita berhasil, ya kita nggak bisa melarang orang memuji. Tetapi jangan sampai mencari kepentingan sendiri atau mencari pujian yang sia-sia. Lalu yang ketiga, rendah hati. Yaitu mengosongkan dirinya seperti Yesus ya, di ayat 7. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apa artinya mengosongkan diri ini? Dia Allah tapi dia bertindak seperti manusia. Dia punya kuasa tetapi dia bertindak seperti orang yang tidak punya apa-apa. Dia sangat kaya raya tetapi dia bertindak seperti orang miskin. Bukan berpura-pura maksudnya ya, tetapi dia dalam kesederhanaannya dia mau melayani. Walaupun dia pemimpin, dia mau melayani. Kesulitan orang adalah menjadi pemimpin adalah supaya dia dilayani dan supaya dia menjadi orang yang diutamakan. Tetapi di dalam kekristenan, di dalam Kristus, walaupun punya jabatan di luar organisasi gereja, tetapi hati melayani dan mengosongkan diri, walaupun kita mempunyai kemampuan yang luar biasa, tidak menonjolkan hal itu. Tetapi dalam kerendahan hati. Kerendahan hati itu, kalau kita baca, kita telisik apa makna rendah hati, itu seperti wajah yang kena ke tanah ya. Kalau misalnya Anda tiarap, wajah itu kena ke tanah. Itulah artinya rendah hati. Jadi orang yang rendah hati jarang jatuh ini. Kenapa? Karena dia sudah menempel ke tanah. Tapi orang yang sombong itu seperti orang yang sudah lupa daratan. Ada istilahnya lupa daratan. Lupa dia, makanya jatuh. Nah lalu yang berikutnya, yang terakhir, ya, taat sampai mati seperti Yesus di kayu salib. Yaitu melakukan tugas dan tanggung jawab itu sampai selesai. Sehingga ketika dalam organisasi ini, maka apa yang sudah Anda emban, maka Anda harus menyelesaikannya dengan bertanggung jawab. Sehingga meskipun di dalam organisasi ini bersifat sekuler, katakanlah sekuler, tetapi di ayat 11 ya, dan ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Melalui organisasi ini pun mereka memang melihat bahwa
saudara-saudara, orang percaya ya, kepada Yesus Kristus bisa melihat kemuliaan Kristus sehingga mereka memuliakan Tuhan. Jadi saudara-saudara, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kiranya di dalam organisasi ini, persekutuan dalam kasih ini, kalian diikat oleh karena kasih Kristus yang menaungi kalian. Satu Bapa, satu Roh, satu tujuan. Karena tujuan dari anak-anak Tuhan, tujuan dari orang Kristen hanya satu. Supaya orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupannya. Supaya orang bisa mendengarkan Kristus dalam kehidupannya. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semuanya semakin bersekutu di dalam kasih Tuhan. Kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Berkati adik-adik hamba-Mu di dalam ikatan mahasiswa dairi ini Tuhan. Supaya mereka bisa berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.